umurnya 4 bulan dengan beratnya itu 6,5 kilo. Lahirnya 2,9. Jadi kalau sesuai grafik itu kan selalu di bawah persentil 50. Jadi kalau sesuai grafik sih tidak pernah melewati 50 ya. Itu termasuk kurus atau memang harus dikasih MPASI mulai 4 bulan? Dilihat 2 minggu 5 bulannya, kalau dia terus naik ya, itu rasanya sih belum perlu MPASI. Jadi target sebenarnya untuk melihat pertumbuhan bayinya itu targetnya harus di atas 50. Jadi bukan sesuai pertumbuhan berat badan. Kecuali kalau misalnya nih ya, dia bayinya kecil. Kan ada yang 1,9. Tetap targetnya itu 12 bulan dapat 9 kilo. Justru dia harus lebih ngebut ya. Cuma kalau kurang jangan langsung MPASI. Perbaiki aja dulu ASI perahnya atau nyusuinnya. Jangan langsung sih. Tapi kalau misalnya kok kurang ya, jangan langsung 2 minggu dilihat, tapi perbaiki. Tadinya ASI perahnya cuma 400, naikin misalnya. Pakai ASI perah apa nyusul langsung? Kombinasi. ASI perahnya dinaikin. Nah, itu nggak mau. Nah, kalau dia datar, misalnya dia tadinya naik, terus dia datar gitu, nah itu pakai ASI boleh. Gitu. Karena anak saya lebih suka nyusuin langsung daripada. Ya, memang banyak yang begitu, tetapi kalau ASI perahnya banyak sebetulnya sayang kalau MPASI. Ya, jadi mungkin kita harus ngelihat ASI perahnya itu kalau dia disendokin apa pakai dot sih? Pakai dot nggak mau, coba disendokin. Artinya gini, kalau nggak bisa dengan cara ini, coba cara ini gitu. Maksudnya jangan langsung sih juga. Tapi yang pasti target 50 persentil 50. Nah, kalau bisa di atas 50 dan terus naik gitu. Ya, oke, kita lanjut lagi ya. Oke, silakan Mbak Isi. Nah, ini ya, ini pemenuhan zat gizi oleh MPASI 6 bulan dan 11 bulan. Yang hijau adanya 6 bulan. Itu yang saya merahin itu adalah kebutuhan zat besi. Soalnya ini seringkali karena ibu sangat fanatik dengan eksklusif ASI. ASI eksklusif itu definisinya sebetulnya kalau vitamin dan suplemen dan obat itu sebetulnya boleh tetap ya kategorinya ASI eksklusif gitu ya. Jadi saya sering kali agak kesulitan memberi suplemen zat besi karena ibu kepengen tuh nggak dapat apa-apa gitu, natural gitu misalnya. Saya malah sering tawarkan kalau gitu kita cek darah yuk supaya kita nggak gambling. Boleh nggak ngasih? Waktu itu pernah ya, nggak mau. Oke, kita cek yuk. Saya bilang ceknya yang screening, yang dikit ngambil darahnya. Nah, belum anemia, HB-nya bagus, tapi ada zat besinya itu kita bisa prediksi dari pemeriksaan yang sederhana itu yang sering-sering orang cek gitu ya. Ada namanya MCV. Nah, MCV itu nilainya di atas 80. Kalau dia kurang zat besinya gitu ya. Jadi kita harus pakai suplemen. Itu coba lihat. Paling tinggi dibandingkan yang lain. Kalau di luar negeri vitamin D, kenapa saya suruh jemur-jemur? Karena memang butuhnya vitamin D. Vitamin D dapatnya dari matahari. Ya, jadi kalau bayinya nggak kuning, ibu tetap jemur. Kalau musim hujan ya nanti kan terang lagi. Ya, tapi kita jadi nggak pakai suplemen vitamin D. Kalau di luar negeri kemarin bayi saya ada yang ke London sampai sana ke dokter anak dikasih vitamin D. Jadi dia dok dikasih ini, boleh nggak? Boleh. Maksudnya bukan nggak boleh, vitamin D itu adalah vitamin yang disimpan gitu. Tapi kok di London situ kan mungkin mataharinya nggak sehebat kita. Kalau di sini mah ini aja jemur aja gitu ya, malah lebih bagus, lebih natural dan lebih ke kontrol. Karena vitamin D itu dosisnya kan harus benar gitu, karena dia disimpan ya. Jadi zat besi paling tinggi dibandingin yang lain. Nah karena itu kita mesti ngasih zat besi dari makanan, ada di buku itu juga loh. Ya, tapi nanti juga ada di sana. Kalau yang nggak beli buku tuh ada di slide saya. Misalnya bayam banyak zat besinya, tapi kurang diabsorpsi oleh badan. Yang paling gampang sebetulnya daging. Kalau yang vegetarian boleh ambilnya ke bayam tetap dan kacang-kacangan mungkin gitu. Ya, jadi kalau ada yang vegetarian boleh, tapi proteinnya masih dapat pengganti gitu ya. Jadi ini ya kenapa zat besi itu mesti. Kemudian juga lihat 6-8 bulan lihat yang energi ya, ini karena energi ini itu maksudnya dari makanan. Nih ya, dia udah ada gapnya. Kalau yang 6-8 bulan tuh ini ya. Ya, ini yang 9-11 bulan. Artinya kalau nggak mau makan anaknya udah pasti kurus. Ya, walaupun asinya berliter-liter udah pasti kurus. Ya, karena dia butuh. Ya. Slide. Nah, ini dosis yang sering kali ditanyain. Saya bukan nggak mau jawab, saya takut juga kalau saya nggak lihat anaknya.
Zat besi ini tidak boleh diberi kalau bayinya sakit, ya. Karena zat besi ini makanan kuman. Jadi kalau dia demam atau sakit deh pokoknya, berhenti dulu. Ya, jadi saya seringkali nggak berani menjawab kalau di Twitter. Berapa ya dok, berapa miligram dosis, nggak berani. Jadi kalau nanya di Twitter itu jangan banget nanya tentang obat ya. Saya pasti tidak menjawab. Ya, kemudian mana yang punya HP saya, jangan nanya di Twitter. Karena itu dibaca sama puluhan ribu. Nanti saya jawab 4 bulan, padahal ibu anaknya kurus, anak orang lain gendut, yang harusnya 6 bulan. Jadi jangan yang spesifik gitu ya. Kemudian ini mengatur dosis ya. Jadi kalau kira-kira misalnya kalau mau gampang banget tuh sebetulnya pakai aja tetes ya. Itu kan tetes ya. Kalau misalnya 8 kilo kasih aja 8 tetes. Kalau mau gampang. Kalau mau tepat itu dia dosisnya. Tinggal dilihat. Ya. 1 mili 8 miligram. Jadi tinggal kita lihat di situ berapa anak kita. Dia efek sampingnya keras pupnya. Jadi kalau baru itu jangan langsung bok tinggi gitu. Kasih aja sedikit dulu. Pelan-pelan gitu, nanti takutnya nggak bisa pup. Ini ya zat besi ya. Ada yang nanya zat besi nggak di sini kira-kira? Sebelum saya lewat silakan. Sakit itu misalnya apa aja? Saya malah kalau flu nggak boleh, apa nggak boleh. Tapi yang seringkali agak kita hati-hati itu kalau misalnya sakit kronik ya, misalnya kayak TBC, infeksi kencing gitu, yang kronik karena penyembuhan itu butuh. Jadi kuman itu justru dia nggak mau keluar dari badan kalau ada zat besi. Jadi kalau mau aman saya selalu kalau flu, diare apa aja sakit pokoknya jangan. Kan paling sakit seminggu, paling break seminggu, 2 minggu nanti kasih lagi. Iya, zat besi itu salah satu tujuannya adalah untuk kekebalan ya. Jadi kalau anaknya sakit, sumber zat besinya kalau misalnya kita stop suplemennya, ngambil dari makanan. Misalnya kayak ati, ada yang nggak mau ati, daging. Ada yang nggak makan daging, ya bayam banyak gitu. Ada yang zat besi lagi, yang nanya zat besi silakan. Saya mau tanya, anak saya sudah dari 5 bulan dikasih zat besi. Sampai saat ini dikasih, saya mau tanya sehari 0,5 mili. Berapa berat? Beratnya saat ini 0,3, waktu itu 5,5. Beratnya berapa? Berat badan? Sekarang 6,3. Oh, 6,3. Kayaknya minggu ini 6 bulan. Saat ini saya kasih 1 kali 1 hari 0,5. Saya mau tanya apa dikasih sampai, itu kan ditulisnya sampai 2 tahun. Ya, sampai 2 tahun. Kalau pakai formula, terus pakai makanan instan, itu di dalamnya ada tuh zat besinya. Tapi kalau ASI eksklusif, dia kan nggak dapat yang dari yang lain kecuali dari ibunya. Itu pun biasanya kenapa zat besi itu harus dikasih, karena asalnya dari ibu-ibunya tuh banyak yang anemia. Dinaikkan dosisnya. Jadi misalnya dia 6 kilo naikin 0,6 gitu. Naikin aja pelan-pelan. Itu pun sebetulnya di bawah standar yang harusnya. Harusnya, ya. Setiap hari saya sampai usia 2 tahun. Sampai 2 tahun. Kalau misalnya nih, kalau saya sih kasus per kasus. Saya sih selalu lihat anak itu nggak bisa disamain sih. Ya, kalau dia makannya bagus banget gitu ya. Terus satu waktu kadang-kadang kan kita mesti cek darah kalau dia lagi sakit gitu. Terus kita lihat, bagus nih. Itunya zat besinya juga bagus, terus kita tanya ibunya, anaknya pinter makan ini. Kadang-kadang saya nggak sampai 2 tahun, tapi memang kalau untuk community, untuk masyarakat, ini policy. Ini bukan saya yang bikin ya, ini IDAI yang bikin, Ikatan Dokter Anak Indonesia ya. Masih ada yang tentang zat besi, silahkan. Anak saya 1,5 tahun dok, ASI eksklusif. Berat badannya 11 kilo. Dari 8 bulan saya inisiatif kasih zat besi sendiri karena direkomendasikan itu tadi. Makannya kadang-kadang bagus, kadang-kadang enggak tadi itu. Kemudian pertanyaan saya kapan, apa kalau makannya bagus nggak usah dikasih atau dikasih aja terus sampai 2 tahun. Terus dikasihnya sebaiknya pagi atau malam karena kata teman saya kalau malam tubuh harus istirahat jadi jangan dikasih saat malam gitu. Kalau suplemen lebih bagus pagi sih. Karena kadang-kadang zat besi itu juga punya peran untuk appetite justru. Ya, nafsu makan. Ya, banyak dia perannya nafsu makan, immune system, belum otak. Ya, saran saya sih kalau kayak begitu sih tiap hari. Ada satu lagi habis itu kita lanjut ya. Nanti kita tanya jawabnya lama. Cuman saya nggak mau monoton, nanti takutnya saya ada yang nggak ketangkep. Silakan. Maaf, mau tanya umur anak
saya baru mau 4 bulan. Oke. Saya sendiri punya riwayat anemia. Nah, Itu untuk 4 bulan itu sudah boleh diberikan zat besi. harus. Nah itu caranya gimana? Itu tadi, ini dosisnya. Misalnya berat badannya berapa? Waktu 3 bulan sih 5,3. Mungkin sekarang 6 kilo, mendekati ya, dikasih aja 0,6. Ditetes, di drop. Kalau nggak mau boleh dicampur-campur sih. Boleh, boleh. Cuman itu rasanya nggak enak, takutnya dia nggak suka tuh asipnya nanti. Terus berarti ditetesin ke mulutnya aja nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Cuma kalau udah tumbuh gigi, biasanya suka nempel di sini hitam. Jadi saya suka suruh campur ke ASI atau ke makanan terus baru kasih. Kasihnya tuh lewatin giginya. Ada yang nempel di sini. Ya, itu susah ngilanginnya. Nanti tunggu copot dia baru putih. Jadi efek sampingnya obstipasi, konstipasi, nggak bisa pup. Jadi kalau nggak bisa pup, berhentiin dulu zat besinya. Ya, kurangin dosisnya atau stop. Kemudian campur di makanan kalau nggak mau, suka muntah. Kalau bisa sebelum makan ya, kalau nggak tumpah semua nanti makanannya. Ya, jadi sebelum makan dikasih. Kan pasti netek pagi itu pasti adalah subuh-subuh itu pasti udah ada isi perutnya kasih. Supaya nggak muntah dia. Ya, saya lanjut ya. Udah cukup, saya rasa zat besi udah jago semua ya. Jangan nanya lagi di Twitter dosis ya. Nah, ini salah satu contoh-contoh makanan dengan itu miligramnya. Ini saya pakai contoh ya. Misalnya daging. Kenapa zat besi itu kita tetap kasih padahal dia udah makan daging? Pada anak bayi, terutama di bawah 1 tahun, 1,5 tahun. Karena 1 ons daging, 100 gram, itu zat besinya cuma segitu. 2,5 sampai 4 miligram. Padahal bayi itu kira-kira butuhnya sekitar 6 sampai 8 miligram. Makanya dikasih. Ya, bisa nggak makan 2 ons dia? Nggak mungkin kan? Ya, kalau 4 kan 2 ons jadinya ya 8 gram. Nggak mungkin, jadi kita kasih zat besi. Gitu ya. Kemudian kalau yang misalnya vegetarian ya, ada beberapa ibu yang vegetarian, itu yang di bawah tuh. Ya, tapi lebih kecil lagi zat besinya. Ya. Jadi memang mesti pakai suplemen supaya bayinya bagus, ya. Slide, Mbak. Ya. Tadi kan kalau yang susu formula sudah ada mengandung zat Iya. besi. Makanan instan sudah mengandung zat besi, terus kita kasih makanan, kasih bayam, daging dan ati. Iya. Dokter kan juga mengandung zat besi. Bisa nggak? Kelebihan enggak. Karena gini, yang dikasih itu lebih sedikit dari yang harusnya sebetulnya. Ya, tapi kalau udah pakai formula lebih bagus tidak. Kalau enggak nanti pupnya keras dia kasihan. Ya, kalau udah pakai formula lebih bagus enggak. Karena formula itu lumayan, zat besinya cukup lah buat dia, ya. Nah, terus kemudian ini bahan makan, ini zat besi ini saya khusus kenapa? Karena di ASI itu salah satu lemahnya adalah ini. 0-6 bulan terpenuhi. Ya. Tapi 6-12 bulan sampai 2 tahun itu kita benar-benar tergantung komposisi makanan dan jenis makanan yang dia terima. Jadi ibu harus tahu masak mesti tahu komposisinya. Ya, jadi ini yang merah adalah zat besi yang gampang diserap oleh badan. Yang biru ada zat besinya tapi agak susah diserap karena jenisnya berbeda. Ya, yang merah itu adalah ikan, daging sapi, hati. Ya, itu zat besinya ada. Ingat ya, makanan harus bervariasi. Nah, ini yang harus ditekan, harus tahu ibu, bapak semua ya. Periode kritis ini ada dan periode ini nggak boleh lewat, terutama untuk ngunyah. Karena sering kali kurus itu gara-gara tidak mengunyah sehingga ibu blender. Kalau blender itu kalorinya pasti sedikit. Ya, jadi kalau 6 bulan di blender boleh, disaring silahkan. Banyaknya 1,20 setengah gelas mineral, kira-kira 1 porsi makan, ya. Nah, kalau udah masuk di 7, 8, apalagi 9 bulan, kalau bisa jangan telat deh, mesti lebih kasar. Tapi jangan seperti anaknya Ike, jadi kasarnya mungkin terlalu kasar buat dia. Bikin lebih sekasar yang dia mampu. Ya, perkembangan itu seperti naik tangga. Jadi tangganya bayi, perkembangan itu enggak tangga 1. Jadi kalau bayinya pinter cepat, kalau bayinya yang pinter makannya, itu pakai baby led weaning, bagus. Pakai yang dia makan sendiri gitu. Kalau dia bagus, tapi kalau bayinya kecil, ya seperti ini enggak boleh pakai baby led weaning nanti. Karena kita harus ngebut.
Kalau itu Kimora mungkin bisa tuh gendut bayinya. Umur berapa sekarang? 6 bulan. Berapa kilo ya? 8. 6 bulan 8 kilo. Langsung dilihat di grafik. Gede tuh. Jadi dia boleh tuh pelan-pelan makannya. Kalau mau ngambil-ngambil tuh boleh. Memang sih lebih bagus dia. Maksudnya karena dia benar-benar responsive feeding, suka-suka dia. Gitu ya. Tapi tetap variasi ya. Jadi kalau yang baby led weaning itu kan dia nggak bisa kasih bubur, nggak bisa dipegang sama dia. Mesti yang kentang dipegang gitu ya, labu kuning atau ubi gitu, itu kan karbohidrat juga. Perhatikan periode kritis karena ini banyak di 7, 8, 9 itu. Pokoknya dia harus dibikin lebih kasar, cuma kan makannya bayi 7 bulan itu kan cuma 2 kali. Kalau perlu kita bikin lapar sedikit. Kalau dia belum makan jangan ditetein ya. Atau menjelang makan jangan disusui, apalagi dia baru belajar makan. Yang pakai formula jangan dikasih formula kalau nggak mau makan. Tunggu makan berikutnya. Kan kita nggak ngelakukan ini berhari-hari ya, cuma beberapa kali. Biasanya bayinya mau. Tunggu lapar gitu ya. Kemudian biasanya sih yang saya lihat ya, fase oral itu kan 2-3 bulan. 4 bulan itu kenceng banget. Itu kayaknya modal dia belajar ngunyah. Jangan dilarang. Biarkan. Jangan, ya. Ya, karena semua bayi mengalami, dari semua ibu ini pasti semua ada fase gini. Artinya itu yang normal, jangan kita lepasin, biarkan. Enggak, dia fase oral, memang dia belajar mengenal tubuhnya dan itu main pada bayi. Ya, jadi nanti kalau ikut yang kelasnya psikolog itu Mbak Rini namanya nanti Januari itu diterangin banget tuh fase oral. Jadi itu biarkan. Kalau saya ngelihat dari kacamata saya itu kayaknya belajar mengunyahnya bayi karena dia gitu-gitu kan, biarkan. Kalau kecolok ya pindahin aja, tapi jangan dilarang. Jadi enggak, 2 bulan mana ada yang tumbuh gigi. Enggak, ya. Jadi biarkan ya. Nanti takut begini. Justru kalau kita larang itu malah panjang dia. Nah, itu yang saya lihat kalau anak-anak yang begini 2-3 tahun kan masih ada tuh yang ke kamar praktek. Saya suka nanya, dulu dilarang-larang ya? Karena kan ada yang ketemu saya baru umur 2 tahun. Saya terus terang lebih senang menemui ibu yang segini-segini. Ya, karena belajar kita tuh sama stepnya. Cuman anaknya beda-beda itu normal, wajar. Nggak ada yang sama, ibunya beda, bapaknya juga beda. Bapak ibunya, bapaknya beda lagi kan. Artinya dia pasti punya warna anak itu. Ya, jadi biarkan. Karena fase oral itu adalah fase dia bermain. Dia asik tuh bayi ya. Kemudian kan ada fase ngecasnya bayi tuh. Coba kalau kita larang, ngecasnya tambah banyak. Karena dengan begitu dia otot-otot di sini kepake. Jadi biarkan. Ya, kita kan ngelihatnya kotor, nanti mencret, kayaknya nggak pernah deh lihat karena itu dia mencret. Iya basah semua, tapi itu perlu otak dia gitu ya. Ini kita nggak bicara stimulasi, kalau saya bicara dengan yang untuk kelas psikolog itu, kalau otak ini dibuka ya, ini sebetulnya dia ada center-centernya. Jadi di sini center tangan, center kaki. Jadi saat dia begitu, sebetulnya stimulasi buat dia. Gitu, jadi biarkan ya. Oke, slide Mbak. Nah, ini ya biasanya makan pertama, sering kan yang nanya, makannya apa gitu. Ini saya bawa sih, apa aja boleh. Bisa pisang. Ya. Ada yang nanya loh, sampai saya heran, pisang diapain ya Dok? Diapain ya? Ada yang nanya loh, nggak percaya kan? Bener, ada yang nanya ya. Ini kan nggak ada yang sophisticated ya. Nah, cuman begini doang kan? Aduh, masa sih? Mbak nggak percaya? Ada yang nanya loh, beneran. Ya, jadi pisang misalnya. Saya lihat kalau beras, bubur beras, kadang-kadang dia nggak suka karena mungkin rasanya ya. Tapi ini berasnya tadi pagi masak wangi gitu ya, karena dia ada komponen gula sebenarnya. Cuma kalau nggak mau, jadi ini bubur beras boleh. Labu kuning boleh, pisang boleh. Pisang itu seringkali populer dari zaman dulu. Satu karena kita di sini banyak sih ya. Kemudian dia ada komponen karbohidratnya. Dari tadi kalori gapnya itu terpenuhi ya. Kemudian dia cukup banyak mineral yang ada di sana. Jadi dan teksturnya mudah buat bayi. Kalau dikerok begitu aja nggak bisa ya campur. Campurnya pakai apa? Pakai asip boleh.
Nggak ada ASI, pakai air aja. Air boleh nggak di atas 6 bulan mulai. Kalau nggak mau gimana caranya? Pelan-pelan. Jadi kalau dia nggak mau jangan nyoba sekali. Sering, pelan-pelan, lagi happy dia. Ya, lagi happy terus lihat bapak ibunya ada. Senang bayi, kasih gitu. Ya, karena kadang-kadang dia menghubungkan suasana dan yang dia terima. Begitu juga saya kemarin beberapa bulan lalu tuh itu pernah pengasuhnya tuh mukulin bayinya, itu bener-bener trauma bayinya. Makan nggak mau. Ibunya ketemu dipasangin CCTV ya, ketemu akhirnya. Jadi kalau ninggalin bayi sama orang yang nggak dikenal, tetap harus hati-hati. Ya, malah saya saranin di daycare aja deh. Ya, kalau nggak ada orang ya, lain kalau ada eyang, ada misalnya tantenya atau apa itu mungkin oke. Tapi kalau nggak ada siapa-siapa itu, banyak orang di sini kok kayaknya kurang punya niat baik gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu dengan siapa anak kita diserahkan. Jadi makanan pertama boleh apa aja. Ada yang bilang nanti kalau dikasih yang enak nggak mau yang nggak enak. Ada benernya, tapi lihat-lihat anaknya ya. Kalau anaknya kecil, kasih yang enak dulu biar gendut dia. Kalau anaknya kayak Kimora itu mau kasih apa dulu sayur misalnya, silakan karena dia boleh pelan-pelan. Karena kalori gapnya kan tadi ya, mungkin 85% cuma 15% nih gitu misalnya. Jadi lihat anaknya dan itu yang tahu ibu-ibu semua ya. Slide. Nah ini perkembangan keterampilan makan ini harus kita tahu. Bayi di awal itu cuma bisa maju mundur begini. Makanya saya biasanya kalau mau nyendokin itu refleks soalnya. Jadi kalau disentuh begini, dia akan ngejulur. Ya, jadi pakai cara itu. Tapi jangan diumpamakan seperti anjing atau kucing itu juga sih. Jadi dia agak ke dalam sendoknya. Nah, begitu juga kalau kita ngasih makan, kalau di periode 4 bulan misalnya, kadang-kadang kan bayinya nggak harus begini. Jadi ada yang kalau 4 bulan tuh masih kayak ngelepeh dia, kayak begitu. Nah jadi pelan-pelan saat dia ngelepeh itu, seperti ngelepeh, masukkan yang agak cair. Karena dia mungkin belum bisa melumatkan gitu. Ya, jadi lihat step kemampuan bayinya supaya kita tahu tekstur mana. Misalnya dia udah 9 bulan kan harusnya mengunyah. Ini selalu dimerah-merahin mengunyah. Karena seringkali orang lemahnya di situ. Kalau nggak ngunyah yang terjadi pada anak adalah ngemut. Jadi 6 bulan boleh encer, 7 bulan encer-encer dikit tapi udah mulai padat. Kasih yang makanan yang hobinya dia apa itu aja yang dipadetin dulu. Tapi 8 bulan nggak boleh encer. Kalau dia nggak bisa, pakai finger food. Pakai dia yang ngatur. Jadi dia yang megang. Ya makanannya terus dia mungkin jilat-jilat. Awalnya dibuang, dilempar katanya. Pertama karena dia nggak tahu bahwa ini bisa. Ini kan ini oral motor ya. Jadi ini motorik halus. Jadi sebetulnya jangan cuma dilihat begini doang habis, tapi keterampilan begini ini luar biasa buat otaknya dia. Oke, jadi ini saya selalu tekankan yang mengunyah ya, karena ini biasanya sering kali bikin kurus dia. Kalau udah harusnya kasar terus dia terus aja saring, kurus dia, kalorinya nggak kepenuhan dia. Jadi kalau kita mulai MPASI, ini semua aspek harus diperhatikan. 1, fisik. Saya sering bilang 4 bulan belajar duduk, duduknya disangga. Karena dengan duduk, kalau duduk bayi itu menelan lebih bagus. Kemudian yang ini tadi psikologi itu bisa dilihat dari itu, kalau disuapin mangap dia. Ya, kalau dia udah gini-gini stop dulu. Ya, apalagi dicekokin gitu nggak boleh ya. Nah ini ya yang tadi saya terangin, sebetulnya kenapa 4 bulan, karena ini sebetulnya saluran cerna itu 3-4 bulan udah mulai bagus. Makanya zaman dulu banget, mungkin waktu saya kecil mungkin 2 bulan kecepatan, tapi ada yang tidak. Anak saya 21 tahun sekarang ya, itu 4 bulan dulu, eksklusifnya 4 bulan, karena memang dulu programnya 4 bulan. Karena memang saluran cerna, terus oromotor itu tadi ya, gerakan mulutnya dia, terus secara psikologis kan 4 bulan itu kepengen banget bayinya makan biasanya. Ya, kepengen banget makan gitu. Jadi tujuan pemberian makan itu bukan hanya untuk bikin dia gendut. Nah, jadi bukan ngisi karung gitu ya. Pokoknya yang penting makan gitu kan, itu nggak boleh. Banyak
untuk aktivitas, karena makanya kalau 8 bulan ya, kalau sama saya tuh rada bawel dikit sih kalau saya datang 8 bulan makan sendiri, mulai dikasih kesempatan untuk makan sendiri, minum pakai gelas ya, yang pakai kuping itu, sipping cup itu mulai, karena kalau kita mulainya lebih saat fase kritis itu lebih bagus gitu ya. Fase kritis otak itu macam-macam, merangkak misalnya fase kritisnya 8-10 bulan, kalau udah 11 bulan nggak merangkak, pasti nggak merangkak dia. Misalnya itu, fase kritis itu ada. Belajar makan fase kritisnya itu tadi, mengunyah yang paling sulit, 8-10 bulan, itu paling sulit. Tapi kalau 8 bulan, dia bakannya bagus, terus nanti umur 1 tahun nggak bagus, tenang aja, nanti juga bagus lagi, karena di memorinya udah ada, jadi sabar aja. Kemudian, interaksi, jangan lupa, ya. Jadi kalau bisa jangan lari-lari anaknya dikasih makan. Ya, atau nonton TV, itu nggak boleh. Karena belajar makan itu konsepnya di samping untuk nutrisi adalah interaksi. Kan kalau kita makan kan nggak diam-diaman kan, pasti ngobrol. Nah, interaksi itu penting buat belajar bicara pada bayi atau anak. Ya, jadi nanti kalau ngasih makan itu jangan hanya yang penting habis, tapi ada nggak ini tadi, seneng nggak dia? Kemudian bervariasikah makanan yang kita kasih? Adakah unsur interaksinya? Jadi itu harus semua dipegang ya. Nonton TV itu jelek sekali pada anak. Kenapa? Saya malah 2 tahun nggak boleh banget nonton TV. Karena apa? Bayinya tuh jadi mau begitu terus. Kan makan itu kan dia kayak nggak sadar, nelen aja habis gitu. Padahal orang melakukan aktivitas itu harus sadar. Nah, kalau mulai makanan padat ya, kalau terlalu dini ya bisa tersedang ya. Jadi tetap kita harus lihat keterampilannya dia. Ya, ada yang tanya? Silakan. Tadi dokter sempat nunjukin tentang pisang. Nah, sampai sekarang anak saya masih belum dikasih pisang. Terus pertanyaannya adalah, ada yang bilang katanya bagian atas sama deket biji itu nggak boleh. Katanya bisa bikin sembelit, itu bener nggak dok? Sama satu lagi, untuk 6 bulan itu menu variatif udah bisa dikasih atau harus satu jenis terus gitu? Oke, makasih ya. Jadi pertanyaannya udah membantu yang lain juga yang mau belajar makan ya. Pisang ini sebetulnya bukan nggak boleh, tapi dia kan kasar dalamnya, nggak bisa dia. Jadi lebih bagus yang luarnya. Ya, kalau sembelit itu salah satu yang bikin adalah karena dia tidak dikunyah dengan bagus. Kalau dia biji-biji itu kan sulit ya. Jadi kalau pemula 6 bulan ya di dalamnya jangan. Variasi, jadi gini, kenapa harus bervariasi, tapi jangan ngebut banget kalau baru mulai. Misalnya pisang Senin, Selasa, Rebo, Kamis ganti. Tapi kalau 6 bulan itu kan mesti 2 kali. Tapi jangan langsung 2 kali. Misalnya pisang dulu, terus nanti baru padat gitu. Jadi Senin, Selasa, Rebo, pisang, terus nanti Kamis, Jumat 1, pisangnya tetap, ya. Kasih makanan baru lain, misalnya kentang atau bubur beras misalnya. Ya, kalau saya sih selalu ngelihat makanan itu yang jadwalnya dipakai adalah jadwal yang netek pagi, siang, sore. Kemudian jenisnya yang nanti akan jadi makanan pokok dan buah gitu. Makanan pokok kan di situ nanti akan ada unsur protein, karbohidrat, sayur gitu. Jadi kalau 2 kali itu satunya adalah buah, satunya adalah padat. Di mana padat itu nanti yang akan kita tambah-tambah. Buahnya nanti yang gonta-ganti. Tapi kalau misalnya udah pisang nih, kemudian yang kedua udah kentang, terus kita mau ganti pisangnya dengan buah lain. Karena kenapa kita harus terus itu? Karena kalau dia mencret atau nggak bisa pup atau dia batuk, kita dengan gampang menunjuk, oh ini karena pisang. Kalau ibu campur dari awal, sebetulnya bukan nggak boleh di awal langsung, cuman kita susah aja. Oh kalau nggak bisa pup, yang mana yang bikin ini ya? Jadi susah, jadi kenapanya satu-satu itu. Tapi misalnya anaknya udah, oh pisang udah kenal, ini udah kenal, macam-macam udah kenal, mau dicampur-campur, boleh. Cuman di awal aja yang pelan-pelan gitu. Ya, ada yang pakai 3 days rule, ada yang 4 days rule, silahkan. Gitu. Pisang kalau yang alergi kadang-kadang bikin batuk, kadang-kadang ya, tidak selalu. Jadi kalau misalnya anak kita nih, anak-anak yang alergik misalnya, saya sih biasanya tidak menyarankan pisang, misalnya kayak apel, itu gampang. Tapi kalau apel mesti dikukus dulu, tapi jangan bablas dikukus terus ya. Kukus itu cuma 1, 2, 3 kali. Kalau satu lagi Tambah. Jadi
Saya kan sekalian sambil baca buku, dan baca buku itu mungkin bukan cuma saya aja yang tertarik banget untuk nyobanya gitu. Saya tuh nggak kuat banget, kayak misalnya pagi-pagi saya langsung di mix tepung beras campur wortel, nanti siangnya misalnya pepaya, nanti misalnya besok udah 3 hari saya campur lagi misalnya tepung beras sama brokoli. Itu apakah udah boleh atau sebenarnya terlalu dini pencampuran? Sebetulnya boleh, asal kita yakin bahwa dia aman satu persatunya itu. Tapi boleh, ya. Misalnya dia udah mulai dari 4 bulan lah katakan, boleh. Dia udah 4 bulan tuh mengenal pisang gitu misalnya ya, boleh campur berapa macamnya boleh. Karena rasa itu, saya mau ngeliat ibunya yang paling tahu selera anaknya, gitu ya. Oke, satu lagi, banyak loh. Yang di belakang dulu deh. Baby saya bentar lagi mau 7 bulan. Dari 6 bulan udah mulai MPASI. Beratnya sekarang 9,3. Terus selama sebulan ini masalahnya sih disebelit. Dia sempat 2 kali ngalamin perutnya keras sampai nangis-nangis gitu, kasihan. Waktu pertama kali mulai sembelitnya adalah, jadi aku ngikutin buku, aku lupa banget siapa yang nulis, pokoknya disaranin 2 minggu pertama masih sekali sehari, itu juga masih puree buah gitu dicampur asin. Terus 2 minggu setelahnya baru mulai 2 kali sehari. Nah pas pertama kali mulai 2 kali sehari itu mulai susah tuh, kelihatan kerasa lah dia berapa hari nggak pup, terus akhirnya pupnya juga keras terus nangis. Jadinya, nah kemarin kejadian lagi, keras lagi baru tadi pagi deh, lagi di shoot sayang yang batuk. Penampilan gitu, baru tadi pagi kejadian nangis gitu, ngedennya kayaknya susah, terus saya udah insting nih kayaknya lagi-lagi pup keras nih. Saya buka diapernya kelihatan emang mau keluar, cuma kayaknya kekerasan gitu. Saya sampai agak hardcore gitu bantuin gitu, ngorek-ngorek biar bisa keluar, dan ternyata begitu yang pertama keluar, Uci sudah 5 hari kemarin nggak pup, habis itu beres, sisanya gampang keluar. Jadinya bingung aja gimana ya. Saya makannya sih kalau pagi biasanya buah, terus yang pas sudah mulai 2 kali, mulai coba-coba kayak kabocha, labu, terus apalagi sih yang kayak gitu-gitu deh, kentang gitu. Sayur belum ya, sayur belum. Itu pertanyaan bagus dan sering terjadi di kamar praktek ya. Konstipasi adalah salah satu efek dari jenis makanan yang mungkin dia belum toleransi ya. Jadi mundur aja ke yang 6 bulan, ke makanan dia yang 6 bulan. Kami nanya, boleh nggak campur-campur? Boleh, asal bayinya nggak ada apa-apa. Nah itu ada apa-apa ya. Kemudian memberi air putih juga solusi buat bayi-bayi, karena konstipasi itu nggak boleh terjadi di atas 6 bulan. Kalau di bawah 6 bulan pakai ASI full atau belum stabil pupnya itu masih boleh. Tapi begitu 6 bulan justru kita mau mengatur pupnya dia itu ya. Jadi mundur lagi aja, apalagi anaknya gemuk ya. Itu berarti berapa? Ya, itu pelan-pelan aja dia. Maksudnya nggak usah ngebut walaupun dia suka makan. Ya, amati deh, pasti dari makanannya ya. Karena konstipasi itu terjadi, mungkin enzimnya dia belum cukup. Mungkin dia nggak ngunyah dengan benar. Kan lidah ini kan fungsinya untuk supaya dicerna dengan baik di usus. Tapi mungkin dia langsung pelan-pelan gitu juga. Jadi nggak terpapar dengan amilase di sini ada, itu juga membuat dia jadi susah diabsorpsi sehingga dia obstipasi. Ya, jadi mundur lagi aja di waktu seperti 6 bulan. Kasihan, nggak boleh obstipasi dia. Ya, kemudian dikenalin air putih ya. Air putih itu di atas 6 bulan, kalau di bawah 6 bulan kan di ASI ada air putihnya. Tapi di atas 6 bulan itu mesti mulai dia kenal. Air adalah salah satu yang kita harapkan banyak. Satu, kalau anak panas, cairan itu perlu ekstra. Kalau bisa netek full semua boleh, tapi air salah satu untuk mengatasi dehidrasi. Kalau infeksi kencing pada bayi perempuan lagi ya? Perempuan. Bayi perempuan lebih sering kena infeksi kencing, jadi dia cairannya harus cukup. Air juga sering membantu. Batuk itu air sangat membantu, daripada dia pakai obat-obat pengencer dahak, itu air adalah pengencer dahak. Jadi air itu harus kita kenalkan pada bayi setelah 6 bulan. Kalau nggak suka jangan nyoba sekali, sering aja. Ya, bayinya kan masih akan tahunan, jadi belajarnya masih banyak. Jadi konstipasi itu mundur lagi aja. Kemudian jadwalnya jangan 2 kali, sekali aja dulu. Nggak apa-apa. Encer, jadi kayak dia 6 bulan dulu aja.
Terus pelan-pelan tambah ya, kan dia harusnya udah dapat protein hewani, harusnya. Ya jadi nanti begitu dapat, itu biasanya dapat tuh nanti mana yang bikin keras. Kita harus tahu tuh. Karena biasanya sih ada yang pepaya bikin keras. Ada beberapa bayi yang pepaya bikin keras. Ada yang beras merah bikin keras. Ya, ada beberapa bayi yang dikasih daging ayam, kaldu ayam keras ya. Jadi kita harus cari yang mana yang bikin keras, gitu ya. Supaya nggak begitu, nggak boleh konstipasi. Lagi pula trauma pada bayi saat pup itu lumayan buat dia tuh membekas. Kadang-kadang nanti dia tahan jadinya. Sehingga ada yang bayi seminggu sekali itu nggak boleh. Kalau udah MPASI nggak boleh 1-2 hari sekali aja nggak boleh. Kalau bisa tiap hari. Karena serat itu salah satu tujuannya untuk mengeluarkan pup, gitu ya. Pertanyaannya udah semuanya di slide udah ditanya. Tekstur, ini saya dari tadi udah bilang jangan terlalu encer. Encer boleh di 6 bulan, tapi 8 bulan itu tidak boleh encer lagi. Makanya 7 bulan itu mulai, ya. Biasanya bayi itu paling seneng kok lihat mamanya makan, kasih aja makanan sama ibunya. Kalau susah ya. Porsi itu 6 bulan 120 mili. Jadi kalau 6 bulan 1 kali padat 1 kali buah. 7 bulan yang dinaikin itu padatnya. Yang jadi makanan kayak pagi siang sore itu padatnya. Jadi buahnya ada yang ngasih buah banyak sekali, bagus. Tapi kalau anaknya kurus, jangan kasih buah terlalu banyak. Jadi banyaknya ke karbohidrat. Selain Mbak, posisinya, ya. Jadi kalau dia tegak begini, dia lebih gampang nelen, ya. Kalau bisa dari awal tuh diajarin anaknya duduk kalau makan, jangan digendong, duduk di pangku, ya. Kalau dia udah nggak mau, stop dulu aja. Karena bayi itu harus belajar dengan asumsi dia. Kalau kita terus ngelakuin itu, gitu dia. Sama seperti kita, saya punya pasien ya, bapak ibunya sedang main iPad. Apa yang terjadi pada bayinya? Setahun dia nggak mau lepas iPad. 2 tahun kebetulan bayinya autistik. Bukan iPad-nya yang bikin, tetapi itu memperburuk. Kalau bayinya bangun, netek, konsentrasi ke bayi. Tadi lihat ya, nutrisi, stimulasi genetik. Menyusui bersama bayi, gendong bayi, itu stimulasi. Matiin aja dulu itu, nanti kok dia tidur baru buka. Ya, soalnya kita di sini, saya kalau lagi visit bayi baru lahir, ibunya udah di iPad diemnya. Ya, aduh saya baru pertama saya nasehatin, ntar dia kabur lagi. Ya, kabur sih saya nggak apa-apa, teman nggak ada yang ingetin dia bahwa itu nggak boleh gitu. Ya, jadi lebih bagus kalau bersama bayi, konsentrasi dia bersama bayi. Ya, selain ini yang perlu kita tahu bahwa kita cukup nggak kasih makan. Kan udah dikasih grafik ya. Pokoknya kalau trimester 3 itu kan 6-9 bulan, trimester 4 itu 9-12 bulan. Jadi kalau kita tahu bayi kita bagus atau enggak, lihat aja berat badannya naik nggak dia. Kalau belum naik, mainkan komposisi. Yang bikin gendut daging ayam, daging itu semua bikin gendut dan banyak. Saya gampang banget, biasanya 6 kilo 60 gram, kalau 7 kilo 70 gram dagingnya. Ya, kalau 10 kilo 1 ons, 100 gram. Lebih banyak boleh, tapi jangan kurang. 1 tahun minimal 2 kilo per tahun itu susah. Tapi bisa kalau kita perhatiin dari awal. Karena bayi itu kalau udah kadang susah ya kita harus jalan di tempat dulu nih lama, 3 bulan, 4 bulan jalan di tempat dulu. Nanti baru naik lagi, ya. Slide. Ini ya yang sering ditanyain, bayi boleh nggak? Boleh kalau di atas 6 bulan. Tapi kalau kita mulai 4 bulan, yang aman adalah beras. Pisang aman, tapi bayam nggak aman. Ya, jadi kalau kita tadi kan ada MPASI dini, bayam jangan, ya, karena dia mengandung nitrat itu, ya. Kemudian madu sering kali ditanya, karena madu itu kayaknya mungkin ini ya, apa namanya kayak apa turun temurun ya, jadi sering kali dikasih madu itu jangan kalau di bawah setahun. Kalau di atas setahun silahkan, ya. Nah, susu sapi, ya, susu fresh milk itu mendekati setahun sih masih boleh, ya. Kalau misalnya banyak yang nanya, mau formula apa? Itu pokoknya dimasalahin aja pertanyaan itu, saya kadang-kadang jawab, kadang-kadang enggak. Sekarang saya nggak pernah jawab lagi, gitu ya. Menurut saya sih kalau di atas setahun, salah satu kelemahan formula adalah manis di atas tahun. Jadi kalau menyusui, tidak harus minum susu. Kalau harus minum susu, saya lebih menganjurkan susu cair. Lebih bagus nggak dia? Enggak lebih bagus. Cuman dan ibu kan suruh saya milih masalahnya. Ya.
Jadi kalau dia nggak mau, boleh nggak? Boleh banget. Di atas setahun misalnya nih, hamil lagi, produksinya berhenti misalnya ya. Kan kalau hamil kan di usia plasenta terbentuk, berhenti dia asinya. Ya, makanya kalau nyusuin, jangan lupa KB ya. Ya, jangan lupa, aduh orang punya suami kapan aja bisa hamil. Karena gini, kalau nyusuin itu kan tidak mens, ya kan? Tapi itu tidak garansi bahwa tidak terjadi ovulasi. Saya sering soalnya pasiennya 4-5 bulan, hamil lagi dong. Aduh. Ya, jadi 40 hari setelah melahirkan, pergi ke dokter obgyn. Minta KB. Kalau mau Menyusui bagus, KB yang paling kita anjurkan ya IUD. Ya, jadi kalau bisa tuh 18 bulan, anaknya 2 tahun baru hamil lagi. Supaya ibunya sehat. Ya bapak-bapak. Siap. Slide. Ini ya finger food ya. Finger food ini salah satu cara yang sangat mujarab untuk membuat bayi lebih tertarik makan. Karena buat dia itu yang penting tuh settingnya main. Ya, tadi makanya yang pertama tuh kalau perlu kasih aja semangka gede gitu ya. Seru, yang penting dia seru. Bayi tuh seneng banget seru gitu. Pokoknya jangan terlalu serius banget gitu ya. Nanti dia nggak mau ya. Aduh, pokoknya yang seru gitu, kasih yang pepaya warna, biarin aja dia banyak-banyak dulu. Yang penting dia kenal gitu. Ya, saya sering kali, dok kalau nggak mau nonton TV, nggak mau makan, udah main aja sama makanannya. Kasih aja dia sendok, walaupun dia cuman gini-giniin, nggak apa-apa. Itu awal dia belajar makan, mulai dari main. Kalau dia boleh tuh, dia happy. Jadi kadang-kadang kan ada bayi yang diudekin itu aja juga udah nangis. Itu susah sekali nerapinya. Makanya saat mulai harus happy. Kita harus kasih dia seneng gitu kalau makan ya. Jadi dia otaknya ngerekam tuh seneng gitu ya. Saya selalu menekankan rasa lapar dan kenyang yang teratur. Jadi jadwal itu penting. Pagi, siang, sore. Kan ibu udah tahu. Nanti anak saya jam 10 bangun. Nanti jam 12 bangun netek. Itu dijadikan jadwal nanti. Jadi yang netek paling pagi itu jam berapa? Jam 5, mungkin belum waktunya karena kita belum siap. Jam 7 dia netek habis mandi. Nah, itu dijadiin jadwal makan pagi. Ya. Terus kemudian habis itu jam 10 dia misalnya tidur. Misalnya kita masuk bayinya 6 bulan, kita mau kasih 2 kali. Kapan waktunya? Pokoknya yang kasih yang pagi, siang, sore itu kita pakai untuk nanti makan pagi, makan siang, makan sore. Nah, tapi bayinya baru 6 bulan, jadi pilih aja mau pagi siang makannya. Yang jadwal siang netek itu dijadikan makan. Kan dia lapar di situ, harusnya. Jadikan itu makan siang gitu. Ya, memang sih kalau bayinya susah banget, nggak mau dong ya, terpaksa 2 jam sekali kita makan. Tapi kalau mulainya bener harusnya tidak ada masalah, harusnya. Ya, jadi pagi, siang, sore kan lambung udah dilatih lapar saat nyusuin itu dijadiin makan. Kalau dia belum mau, jangan ditetein dulu. Kalau dia di atas 6 bulan, boleh kasih air sedikit. Nanti baru kasih makan. Ya. Terus lihat bayinya, ada yang bayi itu senang sekali buah misalnya. Ya udah buah dulu, habis itu karbohidrat misalnya. Cari ibu yang tahu, bayi itu lain-lain soalnya. Slide ini yang tadi ya. Jadi tadi yang saya terangin. Pokoknya karena kita sebenarnya yang saya lihat, orang tua itu cuma takut di 6-7 bulan. Kalau udah mulai, udah kayak belajar nyupir, terbang udah. Variasikan aja. Jadi saya sering nulis-nulis di 6-8 bulan. 6 bulan itu pokoknya target porsinya setengah gelas mineral. Tapi harus habis nggak? Nggak harus. Lihat bayinya. Kalau dia cuma 2 suap ya sudah 2 suap dulu. Slide. Ini salah satu jadwal ya. Ini salah satu contoh. Tapi saya selalu nekenin tuh pokoknya makan. Ini kan kebetulan dia makannya 6 bulan. Buahnya di jam 3 sore. Boleh. Karena bukan makan padat, tapi padatnya itu misalnya, ya. Slide. Jadi sebetulnya jadwal itu tergantung kesiapan ibu, tapi kalau bisa, karena kan salah satu tujuan makan itu disiplin. Ya, waktunya juga disiplin, ya. Ada yang punya anak 2 tahun ke atas nggak di sini? Ada ya, yang gede ya. Nah, itu harus disiplin, itu bisa lebih kuat lagi disiplin yang kita nggak mau makan pagi, tunggu makan siang. Ya, makan pagi sampai siang dikasih apa? Kasih air. Supaya siang dia lapar. Jangan dikasih susu. Nggak lapar dia. Ya, siang nggak mau, tunggu sampai sore. Jadi anak belajar, saya waktunya makan saat jadwal makan.
Kalau enggak ada makanan. Lakukan ya, ini mumpung baru-baru, lakukan terus deh konsisten, karena bayi itu luar biasa gampangnya. Yang penting kita tahu apa yang bagus, terus ulang aja terus, bisa ya. Ini kayaknya udah mau hampir selesai slide. Ini tadi ya, menolak makanan, ingin nyusu terus ya. Makanan instan atau rumah? Saya lebih menyarankan untuk mengenal pertama makanan rumah. Saya bukan anti makanan instan, tapi kalau di awal lebih bagus tidak makanan instan. Tapi kalau kepepet nggak mau makan ini itu, oh apa aja boleh, silahkan. Cuman saya biasanya pesan, kalau makanan instan, kalau kita terpaksa harus menyiapkan makanan instan, misalnya kalau traveling misalnya ya, kerokin aja di sana pisang betulan misalnya. Sebetulnya ya garam atau kalau gula di atas tahun. Kalau garam sebetulnya asal tidak terlalu asin, boleh. Tapi kalau bisa tanpa garam di bawah setahun, 2 jempol. Ya, jadi artinya gini, garam boleh, ibu udah biasa tidak pakai garam. Oh boleh kok, kasih aja garam. Jangan, biarin dulu, dia kan lebih, yang ideal paling bagus. Gitu ya. Jadi kita yang ideal dulu, kalau nggak bisa ideal, ya nomor 2 ideal gitu. Jadi artinya kalau traveling ya, misalnya itu kan pasti di hotel adalah roti, ada apa tuh mashed potato, ada pisang pasti ada, jadi nggak usah. Tapi kalau memang harus pakai makanan instan, karena misalnya kemarin ada yang 17 jam di pesawat misalnya, ya apa boleh buat gitu. Jadi maksudnya jangan dipersulit sih, gampang-gampang aja gitu ya. Slide. Ini contoh ya, jadi bubur beras itu saya contoh bahwa dia lebih padat, lebih bagus. Jangan encer terus gitu. Jadi kalau encer terus dia telan-telan terus ya, plep gitu. Dia nggak ada, karena mengunyah itu penting sekali. Di sini ada enzim-enzim banyak, biasanya konstipasi terjadi kalau dia telan gitu. Jadi dia nggak ada campur ludah. Ya, slide. Ini finger food, sering kali nanya finger foodnya apa? Bisa alpukat, bisa brokoli dikukus, bisa bisa wortel gitu, bisa kabocha dipanjang-panjangin. Kalau finger food itu bayinya jangan ditinggal ya, bisa keselak bisa, harus dilihat bayinya. Ya, terus kalau dia keselak tuh jangan panik. Lihat aja bayinya, biasanya jarang sih yang, kecuali kecil ya, makanya kalau finger food itu dia nggak boleh terlalu kecil, tapi tidak terlalu besar, sehingga dia bisa menggenggam. Oke, ya, slide. Nah ini sih, tadi saya tulis ya, gula garam aman 12 bulan. Tapi kalau misalnya sampai dia nggak mau makan nih, keju boleh nggak? Boleh, asal dia tidak alergi. Taunya coba dulu. Memang coba dulu, baru tahu kita. Kalau kita ragu-ragu, kasih aja dulu sedikit. Harusnya di atas 6 bulan, harusnya sih pencernaan siap. Kecuali dia alergi. Kalau alergi karena komponen susu sapinya. Tapi kalau lagi batuk misalnya, saya sering nyarankan kurangin dairy produk karena dia lendir biasanya. Ya, slide. Ini juga contoh slide, karena ini sering banget ditanyain menunya gimana sih dok, jadwalnya udah saya bikinin aja deh ya. Oke. Saya rasa ini terakhir ya, slide mbak. Terus mbak, setahun itu makan keluarga ya, persis kayak kita. Sayur asem, sayur lodeh, apa silahkan. Ya, jadi nggak repot kan sebetulnya ya, slide. Terus ini resume aja, slide. Nah ini yang saya bilang ya, lihat grafiknya. Jadi tadi yang ditanya-tanya itu plot aja dia. Kalau sampai di sini ya, ini kan dia begini, nggak boleh. Jadi dia udah pelan-pelan, ini kan di bawah nih, tapi dia masih bagus, ini sebetulnya bagus. Nanti kita nyolong startnya di 6 bulan aja, naikin grafiknya. Ada ya bayi-bayi ASI segini aja, apalagi prematur. Sini aja dia terus, nanti kita ngambilnya di 6 bulan, dia naikin grafiknya. Ini bagus banget, nah ini yang saya bilang datar. Nanti dibikin grafiknya menurut usia. Jadi nggak boleh ngeplot satu, mesti beberapa. Ya, terus kalau kayaknya tuh datar di 4 bulan, mungkin karena sakit bisa. Ya, kalau sakit dia datar, atau ibunya sakit, produksi turun, bisa datar. Tapi jangan langsung di NPASI, lihat dulu 2 minggu, tetap nggak begini. Oh kita bisa naikin lagi, lanjut lagi gitu. Ya, oke, saya rasa ini terakhir. Ada yang bertanya? Saya Alicia, anak saya umurnya 1 tahun, berat badannya 10 kilo. Dia tuh picky eater. Saya nggak tahu salahnya di mana. Saya udah berusaha kasih makan kasar. Nah, karena saya kerja dijaga
11-12 bulan ini deh belakangan ini. Nah, dia itu karena picky eater, jadi mama saya tuh blender lagi gitu buburnya jadi kasar. Nah sekarang kalau nggak mau halus dia nggak mau karena jadi main telan-telan aja. Tapi kalau dikasih roti, biskuit itu hobi banget, dia mau ngunyah. Itu gimana ya solusinya dok? Dan satu lagi, ngemut itu bisa 1 jam dok. Jadi nggak ada yang bisa masuk, nggak dia telan juga. Sampai kadang-kadang ketiduran, sampai saya harus korek-korek itu makanannya. Itu gimana dok? Thank you. Wah ini saya lengkap pertanyaannya, yang nggak dipresentasiin ditanyain. Makan itu maksimal 30 menit. Maksimal 30 menit atau sampai bayinya nggak mau. Artinya bisa nggak 30 menit ya. Kalau dia senengnya blender tapi masih ada roti, lebih bagus blendernya ditinggal. Kalau nggak itu turun tangga lagi dia. Kasih aja roti. Tidak nasi. Anak itu bayi itu entah kenapa kalau nggak suka makan tuh nggak suka nasi. Nasinya singkirin aja. Ya, banyak kan makanan lain, roti, makaroni itu setahun gampang banget. Bikinin aja yang enak tapi tidak nasi. Kalau nasi kasih nasi goreng misalnya, nasi uduk misalnya. Ya, kasih yang jangan nasi deh. Terus jangan menyerah terus berhenti karena itu bisa lama problemnya. Ya, dan kalau 1 tahun 10 kilo itu bagus. Jadi santai aja. Ya, pasti ada masa dia susah makan itu ada. Jadi nggak usah, jangan mundur. Ya, lebih bagus roti mau, biskuit mau, mungkin biskuitnya diolah supaya dia lengkap komposisinya. Ya, mungkin kasih aja misalnya telur di dadar, biskuitnya numpuk gitu misalnya. Ya, mesti kreatif karena anak itu nggak suka makan nasi kalau lagi mogok makan. Ya, boleh lagi silahkan. Ya. Bayi saya perempuan umur 4 bulan setengah. Kemudian tadi yang saya mau tanya, kebetulan saya bawa growth chart bayi saya. Sampai umur segini tadi saya cocokin masih di bawah 4 bulan setengah. Itu kemudian DSA tidak kebetulan saya nggak tinggal di sini, jadi DSA nggak sampai saat ini nggak menyarankan untuk tambah suplemen zat besi atau makan atau gimana. Kemudian saya ikut ini kan, terus dokter saya ini baca kan 5 bulan ya. 5 bulan berapa sekarang? 4 bulan setengah 6,2 kilo. Segitu masih. Karena kan nanti kalau misalnya saya tanya ke dokter anaknya gitu, nanti kira disangkain so tau karena baru ikut di dokter lain gitu kan. Itu apakah segini? Terus satu lagi dokter, untuk bayi yang bakat alergi itu sebetulnya sekarang masih 4 bulan setengah, itu sebenarnya kapan bisa diketahui dia ada alergi gitu? Karena saat umur 1 bulan kena ruam susu gitu dokter. Tapi dokter anak saya bilangnya itu karena ASI. Sedangkan saya baca di Twitter atau gimana itu karena dermatitis tuh dari alergi gitu kan, alergi makanan yang saya makan. Nah itu apa beda dokter, beda approach-nya atau gimana gitu? Dan dokter anak saya bilang alergi itu baru 6 bulan ke atas lah di ininya. Jadi yang benar tuh ruam susu itu sebetulnya karena alergi saya atau karena susu gitu. Karena itu kan yang ngomong dokter anak gitu. Saya ya aja. Saya itu kalau udah diadu sama dokter anak nyerah deh. Sebetulnya alergi itu stempel Bu ya. Kita malah bisa prediksi saat dia lahir. Ya, biasanya bayi yang ada kan yang namanya TRDN sesek itu dia pasti akan jadi alergi. Cuma untuk membuat alergi itu kalau di atas 6 bulan baru boleh kita bilang alergi, enggak juga. Dari awal kita bisa bilang ruam susu adalah manifestasi alergi yang dini pada bayi. Ya, jadi ruam susu itu namanya ruam susu karena orang bilangnya karena susu. Tapi sebetulnya kalau yang di kulit itu banyak sekali penyebab. Jadi bukan karena susu menurut saya. Karena kalau karena susu mah di sini dong merahnya. Ya, kan kok di sini. Iya, ya. Jadi bisa karena lingkungan juga bisa, ya. Jadi kayak kita mandiin air hangat tuh juga bisa bikin kayak dermatitis gitu, ya. Terus kemudian karena makanan ibu juga bisa, gitu. Jadi kasusnya memang alergi, ya. Tapi nggak usah takut dengan alergi, kan udah netek. Netek kan kenapa? Dulu sih saya cuek banget mau pakai formula, mau pakai ASI silahkan. Tapi rupanya alergi tuh luar biasa nakalnya, ya. Jadi kalau dia udah kadang alergi, aduh kita ngubernya susah banget buat dia, jangan sampai dia asma, jangan sampai dia macam-macam gitu ya. Nah,
kita nekannya itu dengan pemberian ASI eksklusif dan menekan pemberian MPASI sampai 6 bulan itu salah satunya untuk menekan alergi. Nah, menurut saya karena ada ruam ya, kemudian berat badannya walaupun di bawah, lebih bagus 6 bulan. Karena memberi MPASI di awal itu juga mensensitisasi alergi. Jadi artinya kita nggak bisa, makanya saya nggak berani banget nanganin, kalau di Twitter itu kan general sekali sifatnya. Jadi menurut saya sih lebih bagus 6 bulan kerjakan karena ada bakat alergi gitu. Nanti ngejarnya di waktu MPASI itu aja gitu ya. Oke, ada lagi bapak-bapak dong. Wah, nggak ada yang tanda tangan 1, 2, 3. Ada ya, ibu deh silahkan. Ya, nama saya Tiara, anak saya umurnya 15 bulan, berat badannya baru hampir 9. Iya. 15 bulan. Oh enggak, cuman masalahnya ini kan kalau tadi di jadwal gitu kapan dia laparnya sudah dijadwalkan seperti itu, tapi dia tuh tidak ada rasa lapar gitu. Iya, dia nggak tertarik. Jadi kalaupun kita kasih makan, dia hanya mau 4 suap gitu. Dan kita juga udah kasih makanan ibunya gitu ya, kayak contohnya kita kasih coba ayam goreng gitu ya. Itu kan udah lumayan berasa gitu, tapi muat dia tuh nggak. Terus saya juga coba makanan instan, dia juga nggak mau gitu. Itu kenapa ya dok ya? Itu kayak anak saya dulu. Kalau dia bisa 4 suap, sebetulnya berhenti aja di 4 suap. Jadi lebih sering. Kemudian jangan dikasih cemilan yang manis ya. Sama sportnya dibanyakin, olahraganya dibanyakin. Karena saya sehat itu untuk anak tuh gampang sekali ya. Pokoknya makan, minum sehat, tidur itu untuk immune system. Jadi kalau ngajak anak itu weekend, itu kalau bisa sebelum dia mandi sore sudah di rumah. Jadi kalau mau pergi ke mall itu pagi, ya. Jadi karena tidur itu membuat dia lebih sehat, ya. Kemudian sport, olahraga itu membuat growth hormone dia terpacu. Biasanya dia akan lapar. Jadi jangan tambah disuruh makan, ajak aja berenang atau main bola keluar, ajarin sepeda gitu. Outdoor lebih bagus ya. Tapi apa yang udah dicoba tuh kita harus variatif lagi. Sama makan keluarga itu cukup mujarab buat menterapi anak susah makan, tapi jangan dipaksa-paksa. Jadinya dia makan 4 suap, oke. Atau dia main di sekitar kita makan juga biarkan aja. Tapi nggak akan lama, nanti akan makan. Tapi kita memang nggak boleh biarkan terus, biarin aja kata dokter Tirin, ntar aja nggak makan-makan, ya jangan. Tetap kita tawarkan. Taman, cuman mungkin ganti cara, ganti rasa, dan outdoor activity-nya banyakin. Saya hanya mau berterima kasih karena ini luar biasa, banyak yang hadir. Mudah-mudahan berguna. Saya punya website, saya punya Twitter, saya punya email. Kalau memang mau di website itu ada email klinikdoktertiwi.com, itu bisa di-share. Memang problem makan itu sangat sulit, tapi harus kita lalui ya. Mudah-mudahan ini berguna. Terima kasih.